warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang pendidikan jasmani menurut tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 247, Quran surat Hud ayat 52, dan yang terakhir surat Al-Anfal ayat 60. Sebelum kita membahas tentang apa itu pendidikan jasmani, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu pendidikan. Pendidikan merupakan faktor krusial dalam membentuk individu. Pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan kualitas seseorang sesuai standar normatif. Menyadari hal tersebut, pemerintah serius menangani sektor pendidikan karena sistem pendidikan yang baik diharapkan dapat menghasilkan generasi warga negara yang berkualitas dan mampu beradaptasi dalam hidup bermasyarakat, berbudaya, dan berbangsa. Reformasi pendidikan merupakan respon terhadap tuntunan global sebagai upaya penyesuaian sistem pendidikan untuk mengembangkan sumber daya manusia guna memenuhi kebutuhan zaman yang terus berkembang. Melalui reformasi pendidikan, pendidikan harus berwawasan ke depan dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia untuk mengembangkan seluruh potensi dan kinerja secara optimal demi kesejahteraan masa depan. Namun, pendidikan juga mencakup aspek jasmani yang berhubungan dengan tubuh manusia, selain akal dan jiwa. Kesehatan fisik sama pentingnya dengan kesehatan mental dan spiritual. Jika kesehatan fisik kita tidak maksimal, maka aktivitas kita akan terganggu dan melambat. Oleh karena itu, pendidikan jasmani sangat penting bagi manusia dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan, agar lebih efektif dan efisien dalam beraktivitas. Ada beberapa fakta tentang kedudukan pendidikan jasmani dalam kehidupan kita, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu respon emosional. Respon emosional dalam pendidikan jasmani merupakan bagian yang sangat penting, karena emosi sangat berpengaruh terhadap kinerja dan prestasi siswa. Emosi diperlukan untuk mencapai kinerja puncak dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Pengembangan kecerdasan emosional dalam pendidikan diperlukan untuk membantu siswa dalam memahami dan mengendalikan emosi mereka, sehingga dapat mengurangi kekecewaan dan kesulitan yang mungkin terjadi. Yang kedua yaitu hubungan personal. Hubungan personal dalam pendidikan jasmani merupakan bagian yang penting dalam proses pendidikan melalui aktivitas jasmani. Metode pendidikan jasmani menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengkaji hubungan antara literasi fisik dan perkembangan pribadi remaja dalam pendidikan jasmani. Yang ketiga yaitu perilaku kelompok. Merupakan semua kegiatan yang dilakukan oleh dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling mempengaruhi dan bergantung untuk menghasilkan prestasi yang positif baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Yang keempat yaitu pembelajaran mental. Merupakan bagian penting dalam pembentukan kesehatan fisik dan mental siswa. Penting bagi kita untuk meningkatkan ketahanan mental siswa, yang merupakan kemampuan individu untuk menahan tantangan, mengatasi stres, dan menjaga kesehatan mental. Yang kelima yaitu intelektual, merupakan kemampuan dan pengetahuan kognitif yang diperlukan untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep dalam konteks fisik, olahraga, dan kesehatan. Hal ini melibatkan pemahaman tentang gerakan, prinsip-prinsip kebugaran, dan pengetahuan tentang pentingnya aktivitas fisik bagi kesehatan. Dan yang keenam yaitu estetika, adalah konsep yang menggabungkan keindahan gerakan ekspresi kreatif dan nilai-nilai estetika dalam pembelajaran aktivitas fisik. Estetika gerakan mengutamakan pengalaman sensorik yang menyenangkan dan memanfaatkan elemen-elemen seni dalam mengembangkan kesadaran diri, keterampilan motorik, dan keberagaman budaya di ruang pendidikan. Selanjutnya adalah kita masuk ke pembahasan tentang tafsir Al-Quran. Di sini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 247, yang artinya, Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengutus untuk kamu Tolut menjadi raja. Mereka menjawab, bagaimana mungkin dia memiliki wewenang memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kelapangan dalam harta. Nabi mereka berkata,
Sesungguhnya Allah telah memilihnya atas kamu dan melebihkan untuknya keluasan dalam ilmu dan keperkasaan dalam jasmani. Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 247 ini adalah, dari ayat ini dipahami bahwa wewenang memerintah bukanlah atas dasar keturunan, tetapi atas dasar pengetahuan dan kesehatan jasmani. Bahkan di sini diisyaratkan bahwa kekuasaan yang direstuinya adalah yang bersumber darinya, dalam arti adanya hubungan yang baik antara penguasa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, ayat ini mengisyaratkan bahwa bila Anda ingin memilih, janganlah terpedaya oleh keturunan, kedudukan sosial, atau popularitas, tetapi hendaknya atas dasar kepemilikan sifat-sifat dan kualifikasi yang dapat menunjang tugas yang akan dibebankan kepada yang Anda pilih itu. Ayat selanjutnya yaitu yang terdapat pada Quran Surat Hud ayat 52, yang artinya, "Dan wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia menggiring langit atau awan atas kamu dengan sangat deras, dan dia menambahkan untuk kamu kekuatan kepada kekuatan kamu, dan janganlah kamu berpaling dalam keadaan kamu menjadi pendurhaka-pendurhaka." Tafsir dari ayat ini adalah, kata midroron terambil dari kata ad-doror, yaitu menuang dengan sangat banyak. Sementara ulama berpendapat bahwa kata tersebut terambil dari kata ad-dor, yang berarti air susu. Lalu maknanya berkembang menjadi hujan serta segala sesuatu yang bermanfaat. Kaum Hud dikenal sebagai masyarakat petani, sehingga turunnya hujan merupakan nikmat yang besar untuk mengairi pertanian mereka sekaligus untuk menampung air di musim panas. Di sisi lain perlu diingat bahwa Al-Quran menggunakan kata rahmat dalam arti curahan hujan, dan bahasa Arab menggunakan kata air bukan saja dalam artinya yang umum dikenal, tetapi juga dalam arti anugerah dan rahmat dalam berbagai jenis dan ragam. Ayat yang ketiga yaitu terdapat pada surat Al-Anfal ayat 60 yang artinya, "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kamu mampu dari kekuatan dan dari kuda-kuda yang ditambat. Dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah, musuh kamu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui siapa mereka, Allah mengetahui mereka. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan sempurna kepada kamu dan kamu tidak akan dianiaya." Tafsir dari ayat ini adalah perintah mempersiapkan kekuatan ditafsirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan panah dan keterampilan memanah. Hadis riwayat Muslim melalui Uqbah ibnu Amir. Tentu penafsiran ini diangkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kondisi dan masa beliau. Karena itu, sekian banyak ulama yang memahami kata tersebut dalam arti yang berbeda tanpa menolak penafsiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah benteng pertahanan, ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah segala macam sarana dan prasarana serta pengetahuan yang diperlukan untuk mempertahankan nilai-nilai ilahi. Itu semua harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan kemajuan zaman. Pendapat inilah yang paling tepat. Selanjutnya adalah mufradat atau kata kunci dari ketiga ayat yang telah disebutkan. Yang pertama yaitu ba'tha yang artinya mengutus. Yang kedua yaitu malakan yang artinya raja. Yang ketiga yaitu ahakku yang artinya lebih berhak. Yang keempat yaitu al-malu yang artinya harta. Yang kelima yaitu al-ilmu yang artinya ilmu. Yang keenam ada al-jismu yang artinya jasmani. Yang ketujuh yaitu wasi'un artinya luas. Selanjutnya yaitu alimun yang artinya mengetahui, as-sama'u artinya langit, midroron sangat deras, kuwatun kekuatan, ribatin mengikat, turhibuna gentar, tungfiku nafkahkan, sabilillah jalan Allah, dan yang terakhir yuwaffa artinya dibalas. Demikianlah tafsir dari ketiga ayat tersebut. Tafsir yang telah disebutkan sebelumnya merujuk pada kitab Tafsir Al-Misbah
yang dikarang oleh M. Quraisyih. Pendidikan jasmani adalah bidang pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan fisik, kebugaran, dan pengetahuan tentang gaya hidup sehat. Kategori-kategori dalam pendidikan jasmani mencakup berbagai aspek, mulai dari aktivitas fisik hingga pembelajaran teori kesehatan. Berikut adalah deskripsi beberapa kategori utama dalam pendidikan jasmani. Kategori yang pertama yaitu aktivitas fisik dan olahraga, yang meliputi pertama, keterampilan motorik dasar, yaitu mengajarkan keterampilan dasar seperti berlari, melompat, melempar, dan menangkap. Keterampilan ini penting sebagai fondasi untuk beraktivitas fisik yang lebih kompleks. Yang kedua yaitu olahraga kompetitif, meliputi berbagai olahraga seperti sepak bola, bola basket, voli, atletik, dan renang. Fokusnya adalah pada pengembangan keterampilan khusus olahraga, strategi permainan, dan semangat sportivitas. Yang ketiga yaitu aktivitas rekreasi, termasuk kegiatan seperti hiking, bersepeda, dan permainan luar ruangan yang lebih santai. Aktivitas ini bertujuan untuk mendorong gaya hidup aktif melalui kegiatan yang menyenangkan. Kategori yang kedua yaitu kebugaran jasmani, meliputi yang pertama, kebugaran kardiovaskular, yaitu latihan seperti berlari, berenang, dan bersepeda yang meningkatkan kapasitas jantung dan paru-paru. Yang kedua yaitu kekuatan dan daya tahan otot, melibatkan latihan seperti angkat beban, push up, dan sit up untuk memperkuat otot dan meningkatkan daya tahan otot. Yang ketiga yaitu fleksibilitas, adalah latihan perenggangan dan yoga untuk meningkatkan fleksibilitas otot dan rentang gerak sendi. Kategori yang ketiga yaitu kesehatan dan gaya hidup, meliputi yang pertama, pendidikan kesehatan, mengajarkan tentang nutrisi, pentingnya pola makan seimbang, dan pengetahuan tentang penyakit menular dan tidak menular. Yang kedua yaitu pencegahan cedera, adalah informasi tentang cara mencegah cedera selama beraktivitas fisik, termasuk teknik pemanasan dan pendinginan yang benar. Yang ketiga yaitu kesehatan mental dan emosional, adalah mencakup topik seperti manajemen stres, pentingnya tidur yang cukup, dan pengaruh positif aktivitas fisik terhadap kesehatan mental. Kategori yang keempat yaitu pengembangan sosial dan etika, meliputi yang pertama, kerjasama tim dan keterampilan sosial, yaitu kegiatan yang mempromosikan kerjasama tim, komunikasi, dan kepemimpinan. Yang kedua yaitu etika dan nilai-nilai sportif, adalah mengajarkan pentingnya sportivitas, menghormati lawan, dan bermain dengan jujur. Kategori yang kelima yaitu pengembangan kognitif, meliputi yang pertama, teori dan pengetahuan olahraga, adalah pembelajaran tentang sejarah olahraga, aturan permainan, dan strategi yang digunakan dalam berbagai olahraga. Yang kedua yaitu analisis kerja, adalah menggunakan teknologi dan metode ilmiah untuk menganalisis kinerja atlet dan meningkatkan prestasi. Jadi simpulannya adalah pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik yang berkaitan dengan respon emosional, hubungan personal, perilaku kelompok, pembelajaran mental, intelektual, emosional, dan estetika. Pendidikan jasmani dapat menanamkan nilai-nilai kehidupan pada pribadi peserta didik, seperti kerjasama, disiplin, sportif, jujur, dan lain-lain. Semua nilai-nilai ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan peserta didik pada aspek kebugaran fisik, psikomotorik, kognitif, afektif, sosial, dan emosional. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.